apa sih fan service dari idol Korea yang menurut kalian merupakan kunci yang bisa bikin fans-fansnya tuh jadi totalitas gitu? Entah mengapa dia tahu nomor teleponnya gitu. Iya, ada yang taruh kamera di apartemennya. Pernah juga nggak dapet penentangan dari pasangan atau keluarga gitu saat jadi K-popers? Kayak Gigi. Lo bener-bener ya? Kayak Gigi. Nah aku pernah dengar juga di Korea itu yang namanya sasaeng. Itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang bisa jelasin ada atau nanti? Saseng. Saseng. Saseng itu jadi sa-nya itu setahu aku itu privacy kayak pribadi gitu. Kalau sengnya itu artinya kehidupan. Jadi Kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi seseorang. Jadi kalau saseng fans itu fans yang sampai ke menguntit sampai menguntit sampai kehidupan kayak pribadi orang. Serem ya, Say. entah mengapa dia tahu nomor teleponnya gitu. Tahu nomor teleponnya? Iya, ada yang kayak gitu. Terus kayak diikutin sampai apartemennya. Iya, ada yang taruh kamera di apartemennya. Bahkan ada yang aku sempet denger tuh kayak ngirim boneka gitu di dalam bonekanya itu tuh ada kamera kecilnya gitu ketahuan. Jadi sampai si ada agensinya itu mutusin kayak nggak boleh kirim hadiah lagi karena ketahuan ada saseng fans gitu. Jadi strateginya ngasih gift tapi di dalamnya udah ada kamera kayak gitu banyak. Pokoknya sampai yang mengganggu idolnya gitu deh. Karena dia ngikutin kemana-mana itu saseng fans. Kalian berdua nggak sampai gitu kan? Enggak. Ya itu mungkin fanatik kali ya, sudah tahap fanatik. Dan kalau kalian berdua nih K-popers itu kan bisa dibilang tuh kan ya fans yang setia gitu ya. Jadi kayaknya nggak boleh gitu yang lain. Dan protektif banget sama idolnya. Nah apa sih fan service dari idol Korea yang menurut kalian merupakan kunci yang bisa bikin fans-fansnya tuh jadi totalitas gitu? Kalau aku ngelihat pertama itu karyanya sih. Karya mereka itu bisa menyentuh kita. Totalitas juga ya mereka? Totalitasnya, jadi persiapan mereka setiap comeback itu kita tuh bisa ngerasain effortnya dari performance mereka yang segitunya. Mulai dari MV, koreo, nyanyinya, dance-nya, lagunya. Itu kayak bukan yang sebulan 2 bulan gitu Kak persiapannya. Jadi kita menghargai itu, makanya kita pengen support mereka jadinya. Itu sih. Kalau yang fan service mereka yang mengikat itu karyanya juga. Terus mereka tuh suka ada aja caranya tuh yang bikin kita baper gitu. Jadi nggak cuma dari konten-konten vlog dan lain-lain gitu. Bahkan kayak beberapa idol tuh ada punya aplikasi gitu kayak aplikasi semacam messenger gitu. Cuma dia sebenarnya kayak upload biasa aja. Bot gitu ya, pakai bot juga ya. Dan enggak mereka yang upload langsung, cuma itu ya untuk ini mereka cuma one way aja tapi nggak bisa ngebales ya? Iya, tapi looks-nya chat gitu. Nah itu kan mungkin bikin beberapa fans berkhayal jadinya jadi berkhayal gitu ya. Tapi kalau idola aku nggak ada kayak gitu. Cuma ada beberapa idol yang kayak gitu. Ada yang beberapa yang kayak gitu. Jadi itu sih mereka tuh ada aja cara-cara lucu dan gemasnya untuk mengikat fans gitu. Nah ini mumpung lagi ngebahas soal K-pop, ada bestie kita yang lagi mau curhatin pasangannya yang katanya K-popers. Coba kita dengar ya. Hai bestie, kenalin gue Iqbal. Gue mau curhat sekaligus mau nanya ke teman-teman K-popers semua. Nah jadi pasangan gue itu K-popers. Sebenarnya nggak apa-apa banget buat gue. Tapi makin sini kok kayak makin boros ya. Semua hal tentang idolnya itu dibeli oleh dia. Tapi sekali lagi bukan berarti gue melarang dia buat suka K-popers. Tapi maksud gue di sini adalah supaya diakui oleh K-popers, apakah dia harus memiliki barang-barang tersebut dan memiliki uang yang cukup banyak? Apakah jadi K-popers itu cukup mahal? Nah, bagaimana jika orang tersebut suka K-popers tapi dia tidak punya barang-barangnya? Mungkin kesannya bisa disebut bukan fans sejati kali ya. No offense teman-teman, karena gue di sini cuma nanya doang karena gue sendiri juga bingung gimana cara ngingetin pasangan gue terkait pengeluaran tentang K-pop ini. Sekalinya gue ngingetin, gue malah disebut tidak supportive partner. Jadi gue bingung gitu. Dan selain itu hal-hal yang juga seperti konser-konseran Korea itu semakin buat gue bingung teman-teman. Jadi mohon masukannya bestie, thank you. Gimana? Apa kalian relate juga? Relate ya pasti ya. Karena emang merch K-pop itu banyak banget kan setiap mereka. Jadi intinya bener nggak sih yang dibilang kalau misalnya nggak punya barang-barang atau merchandise itu dibilang bukan fans sejati, itu bener nggak sih? Kalau aku to be honest, I don't agree a person is labeled K-popers atau tidak based on pembelian barang-barang atau merch
idol mereka karena tiap orang itu beda-beda dan bentuk supportnya terhadap idol mereka beda-beda. Dan menurut aku yang baik sih harusnya disesuaikan sama kemampuan. Kalau emang ada ya nggak apa-apa. Ya, lebih bijaksana ya. Beli gitu. Tapi kalau misalnya aku, to be honest, bentuk support aku ya sebagai content creator juga, aku misalnya ada yang comeback, aku bikin tutorialnya biar banyak yang bisa ngedance, biar banyak yang bisa ikutan challenge-nya. Itu menurut aku satu bentuk support juga Jadi kan. lu support lagunya juga kan? Iya, support lagunya. Misalnya kayak ada orang Jadi bilang lebih kayak, hype ya. oh aku tahu, let's say tahu girl band ini dari kamu karena dia ngeliat misalnya aku jogetin gitu. Itu kan berarti bentuk aku juga memperkenalkan idol yang aku suka gitu ke orang-orang. Itu juga bentuk support dan menurut aku nggak bisa dijudge kayak gitu sih Kak. Iya. Kalau Nada? Iya sama, menurut aku Ya. juga aku juga nggak setuju gitu loh, karena bentuk support beda, terus ada juga kayak tipe-tipe, kadang kan suka ribut tuh kayak, Iya, benar. Iya sama kayak yang dibilang sama masnya tadi kan. Cuma ada yang fans yang tipe streaming gitu. Iya. Ya kan ada yang kayak benar. streaming MV-nya biasanya kan kayak kalau keluarin music video tuh suka ada goals-nya gitu, kayak harus views Berapa berapa juta gitu. dalam Nah, ini. sedangkan kadang aku bukan tipe yang streaming terus gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi beda-beda sih Supportnya beda-beda ya. Dan kalau sebenarnya kalau menurut aku punya merchandise banyak itu bukan karena pengen diakuin K-popers, tapi kepuasan hati pengen aja. mungkin pengen pengen punya koleksi. Iya, karena nggak semua merchandise yang dikeluarin terus aku beli, kayak misalnya kan ada kaos, misalnya gelas atau tas gitu, itu nggak semuanya aku beli yang emang aku butuh aja. benar-benar. Dan yang suka aja gitu, mungkin Iya. bentuknya lucu Iya. atau sesuai dengan kebutuhan. Sesuai. Balik lagi menurut gue sih sebenarnya nggak hanya K-pop aja, semua hobi, semua kesukaan kita tuh harus diukur dengan lebih bijaksana gitu. K-pop pun misalnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kantong, jangan sampai kita tuh mengeluarkan sesuatu yang lebih besar pasak daripada tiang gitu kan ibaratnya. Nggak hanya di dunia K-pop aja, tapi di dunia-dunia lain, misalnya kalau misalnya kita suka makeup atau kita suka apapun itu yang kita suka, misalnya kita punya hobi apa, mungkin kalau cowok-cowok suka hobinya olahraga otomotif, jangan sampai kita tuh ngandelin pengen beli tapi sebenarnya kita udah ngap-ngapan, jadi nanti malah apa namanya itu yang pinjaman online lah, apa segala macam, menurut gue jadinya nggak lebih bijaksana. Mungkin bisa dikasih taunya lebih bijaksana, sebenarnya bukan permasalahan sama K-pop ya, cuman permasalahannya hanya lebih bijaksana dalam manajemen keuangan gitu, supaya apa bisa lebih nabung, mungkin buat apa gitu. Kayak yang berlebihan kan semuanya nggak baik ya Kak. Betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kantong, itu yang paling penting. Jangan sampai misalnya kita punya penghasilan 1 juta belanjanya 2 juta gitu ya kan, gitu. Jadinya nanti malah misalnya kayak jadinya nyusahin orang tua kan, jangan sampai nauzubillah min dzalik gitu. Nah, boleh tahu nggak sih nih kalian sebagai K-popers, pengeluaran nih buat pernak-pernik ini ada nggak yang emang misalnya dijatahin per bulan gitu supaya nggak boros, ataukah seininya aja gitu? Aku semampunya aja dan sekeluarnya gitu. Kalau aku sekeluarnya aja sih, karena mereka nggak setiap bulan juga ngeluarin. Tapi punya tabungan khusus nggak sih, kayak gue udah nyiapin nih suatu saat mau beli gitu supaya nggak, mungkin kebutuhan sehari-hari nggak kenapa-kenapa gitu? Enggak. suka beli aja gitu ya? Iya, jadi kalau karena kan nggak semuanya mereka nggak ngeluarin terus-terusan gitu. Jadi kalau emang lagi ngeluarin terus lucu baru beli gitu. Kadang kita juga nggak tahu gitu loh Kak, kayak mereka collab sama brand apa terus ngeluarin apa gitu, tiba-tiba kita lihat ada yang lucu dan kita bisa pakai, ya kenapa enggak gitu. Kalau aku daripada merchandise gitu, kayak daripada kayak album gitu, aku lebih suka langsung kayak nonton konsernya misalnya keluar negeri sekalian gitu. Jadi experience-nya beda. Aku dua-duanya sih. Suka dua-duanya. Iya. Oke, sekarang kalau misalnya ngomongin masalah merchandise ya. Selain Lightstic, kamu paling suka gitu, biasanya kalau misalnya keluar ini pasti gue mau beli yang ini gitu. Maksudnya kan banyak merchandise kan, yang paling nggak bisa banget, nggak tahan nggak beli itu apa? T-shirt sih. T-shirt. Ya kadang soalnya t-shirt lucu. Kepake ya? Kepake. Iya. Kalau Natia? Aku kalau ada tas pasti aku belinya tas sih. Oh gitu. Karena kalau ada kepake banget ya. Tas kayak t-shirt ya lucu juga tas sih. yang kayak tote bag gitu-gitu Iya, ya. sepatu misalnya idol ini collab sama siapa ngeluarin brand fashion gitu. Aku lebih ke fashionnya kayak gitu sepatu. Oke. Nah kalau misalnya kalian
pernah juga nggak dapat penentangan dari pasangan atau keluarga gitu saat jadi K-popers, atau didukung-dukung aja, misalnya mungkin pacar jadi kurang perhatian kah gitu? Enggak sih, pacar aku K-popers juga. Oh gitu? Iya. Jadi bareng? Jadi bareng, Nontonnya sukanya. bareng gitu-gitu Nontonnya ya? bareng. Kalau orang tua paling dulu sih Kak, kan ketika ya kita misalnya kayak dilihat ngedance mulu nih mau jadi apa, dikira padahal itu kan hobi, mungkin Iya. orang tua kurang ngerti ya, dikira Iya. karena kita joget-joget K-pop kita jadi nggak belajar, nggak fokus belajar, nggak fokus kerjanya gitu. Padahal menurut aku refreshment itu butuh kan Betul, bener, gitu. Itu aja sih. Kalau paling. Nada pernah nggak Nggak diomelin pernah. gitu? Nggak pernah? Nggak pernah, soalnya pada suka-suka aja sih. Semama papa aku juga, mereka malah tahu mana idol yang aku suka, terus ini namanya siapa Oh gitu. ya? Iya. Jadi udah hafal juga gitu. Nah ini kan tadi kan udah dibilang kayak banyak juga pasti yang misalnya kayak keluarga gitu kan, akhirnya ibaratnya kan awalnya merasa ini ngapain sih ini dance mulu, mungkin beberapa teman-teman juga yang ibaratnya nggak ditentang, nggak secara vulgar juga ditentangnya, cuman maksudnya kayak ngapain sih lu nonton K-pop, kayaknya nggak ada faedahnya. Tapi buat kalian berdua penyuka K-pop atau menyukai K-pop atau K-drama yang selama ini kalian udah jalanin gitu ya, secinta itu gitu, apa sih yang mengubah hidup kalian yang jadi lebih positif tuh apa gitu? Aku jadi pasti lebih semangat, lebih termotivasi, lebih terinspirasi karena ngelihat kerja keras idol-idol K-pop ini tuh kayak kita bisa apply ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Untuk jadi sebagus itu, sekeren itu ya perjuangannya tuh banyak. Dan jangan ngeluh di tengah-tengah, jangan kayak cepet mau enaknya aja gitu loh Kak. Itu mereka trainee juga dari kecil banget kan, berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau misalnya kita yang mau bagus itu berarti kita harus kita tahu gitu. Kita punya role model. Ambil value-nya gitu ya. Ambil value-nya juga. Terus lebih bisa ya karena sekarang mungkin ya itu dia, kita kan sekarang bisa dibilang content creator di K-pop juga gitu, karena kita suka K-pop. Di situ ya banyak opportunities yang kita nggak sangka kita bisa dapet gitu ya. Kayak aku dulu pernah interview Cha Eun-woo gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang oh iya juga ya gitu. Maksudnya K-pop ini di samping hobi, tapi kalau kita tekunin, kita seriusin, itu bisa membawa banyak peluang ya. Misalnya bisa ada di sini sekarang juga sama Kak Gigi, kan itu another new opportunity juga buat aku gitu. Kalau Nada apa nih? Sama sih, karena usahanya mereka dan banyak positivity mereka yang bisa kita tiru, kita ini ambil contoh gitu kan. Terus kalau dari sebenarnya aku juga sampai bisa nge-rap gitu ya karena mengidolakan ya. Jadi kayak karena aku dengerin kayak hip hop juga. Terus aku bisa stage act kalau lagi nyanyi dan nge-rap gitu, terus bisa kayak ini juga karena banyak belajar dari mereka gitu. Dan kalau drakor pun kayak kadang kita kan suka ada scene di drakor tuh suka ada kayak scene-scene tentang kehidupan gitu ya. Jadi kayak dalam gitu ya. Dalam gitu. Jadi bener-bener. kadang belajar untuk mengerti perasaan orang tuh, perasaan Dari situ. Iya. Dari situ. Bener-bener. Setuju. Ya, tapi setuju sih, balik lagi sebenarnya semua hobi kalau misalnya kita jalankan dengan positif gitu ya, nggak hanya K-pop lah, nggak hanya K-pop, nggak kayak drama. Semua hobi kalau kita bisa tahu diri ibaratnya gitu ya, nggak jadinya jadi ibaratnya kalau misalnya ada beberapa kan orang yang misalnya suka K-pop, kayak drama jadi nggak mau kerja, nggak mau sekolah, itu kan jadinya negatif kan gitu. Semasa kita bisa mengatur diri, terus bisa ngambil sisi positifnya, semuanya insya Allah jadi baik-baik aja gitu. Apapun itu ya bisa jadi baik-baik, misalnya kayak tadi kita ngambil value positifnya dari mereka, bisa jadi semangat juga buat kita. Jadi kalau kita menyukai sesuatu itu harus dilihat juga sisi positifnya, jadi jangan cuman ibaratnya suka terus jadi nggak mau ngapa-ngapain, cuman mandangin sesuatu, apalagi sesuatu yang nggak realistis gitu kan. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya guys. Oke, saatnya Bestie Challenge. Jadi aku mau challenge nih Nada dan Natya buat tebak idol K-pop. Siap nggak? Jadi nanti kalian Kita jangan bekerja sama jawab ya? dulu ya. Jadi nanti kita lihat dulu, nanti teman-teman yang di sini bantuin semua. Oke, jadi nanti angkat tangan dulu, baru nanti aku tunjuk, baru jawab ya. Oke. Oke, 3, 2, 1 yang pertama. Oke Natya. Lisa, Blackpink. Betul. Yang kedua. Takut nih. Oke, Nada. Aku. Jaehyun. Salah. Iya bener. Bener dong. Aku kira siapa coba? Jungkook. Kayak mirip banget.
bawahnya. Oke, 3, 2, 1. Nada. Jenny. Iya. Tuh. Ini kayaknya benar semua deh. Lanjut. Nah, Aduh. kan. Udah tahu ya aku, bentar. Ada ini nggak clue? Jin bukan? BTS. Ih, kok Yang sama? tadi. Oh sama. Orang Sama. Ya kok nggak Itu itu bisa siapa aja ya? Iya. Bisa ini adalah trik ya. Oke, lanjut. Aku cuman Nggak kelihatan juga bawahnya kali, lu turun di bawah. Oh Lukas. Lucas City ya. Oh iya benar. Lucas City. Angkat tangan dulu. Oh iya. Jangan lupa. Ini angkat lightstick di Oh, sini. iya. Lanjut. Aku Oke, Natia. Namjoon BTS. Lanjut. Oke, Ini kan Nada. ada Jinan. tahu dah. My love. Oh, bener ya? Suaminya Nada, iya. Ini benar. Oh, Iya, sampai ini tahu. yang Nada suka. Ini enggak. Bentar. Aku Oke, Natia. Jungkook BTS. Iya. Ya. Ya. Ini kayak Kak Gigi. Blackpink. Iya. Sumpah deg-degan Kak Ja. Gigi. Kak Gigi. Ah, lo bener-bener ya. Kak Gigi. Kok tahu lagi gue juga Cocok tahu. loh. Ini siapa ya? Kirain Jisoo loh tadi. Ya, jangan suka kayak gitu ya Allah. Jisoo ngegelembung. Oke, Besti ternyata mereka bener-bener K-pops banget ya. Aku nggak mau bilang K-pops sejati karena nanti jadi malah ke kanan dan ke kiri. Iya. Menurut gue akhirnya gue melihat ya bahwa sebenarnya nggak ada yang sejati ibaratnya bener nggak? Bener. Kita ngefans tuh bisa ya udah. Alangkah lebih baiknya kalau kita bilang tuh ngefans ya udah suka gitu, karena kalau udah dibilang sejati iya mungkin iya, tapi kan jadinya ngebedain mana yang iya mana yang enggak gitu. Iya. Jadi semuanya kalau kita suka aja nggak sih gitu. Nah sekarang bisa kalian Nah untuk kalian semua nih bisa dibilang kan kalian berpenghasilan tuh dari hobi, iya nggak sih? Iya. Iya dong. Nyata Iya. nggak sih? Enggak lah ya. Enggak sih, awalnya sama sekali enggak. Gue nanya jawab sendiri ya. Iya. Gimana? Sama sekali enggak. 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 Enggak, Nggak nyangka. Sampai aku sekolah S2 kemarin aku cita-citanya masih di dunia broadcast. Enggak. S2-nya apa kemarin? Di Sydney, Master of International Communication. Oh gitu. Iya, karena aku malah. kayak suka banget sama dunia broadcast kan. Jadi kayak nggak kepikiran gitu bakal ujung-ujungnya jadi content creator. Nggak ujung-ujungnya juga sih, maksudnya puji Tuhan, bersyukur gitu. Jadi bisa jadi content creator gitu kan. Karena sebelumnya emang hobi ya, bener-bener nggak ada ladang uangnya gitu loh Kak. Bahkan Iya, sekarang, tapi YouTube juga kita selalu kena copyright. Iya. Oh gitu. Iya, kita bikin Iya, pasti let's sih say, ada cover dance, lagu. cover sing, even reaction, kita tuh semua copyright. Kalau nggak karena kita benar-benar suka, Oh jadi nggak dimonetize gitu? iya nggak bisa Mendingan, dimonetize iya. iya. Jadi kalau nggak karena kita benar-benar suka ya pasti kita udah berhenti gitu. Misalnya let's say dari dulu Iyalah, gitu ya. ibaratnya kan lo bikin konten buat orang lain kan sebenarnya duitnya ke sana kan. bener kayak gitu. Jadi ya Kalau Nada apa sebenarnya punya cita-cita yang lain yang belum Sebenarnya waktu tersalurkan? kecil sih cita-citanya jadi bidan gitu karena suka bayi. Beneran? Iya, beneran. Tapi ternyata aku takut darah. Gak jadi. Terus ya udah deh. Jadi dan emang hobinya nyanyi. Kok jadi kayak pakai mic? kayak Kok emang hobinya nyanyi. Jadi berubah cita-citanya pengen jadi penyanyi gitu. Oke. Nada sekarang umur berapa? 24. Emang abis ini kira-kira nih selain menjadi nyanyi gitu punya ada yang dituju nggak sih misalnya pengen jadi apa nih gitu? karir ya. Karir yang lain gitu. Selain dari yang sekarang gini kalian berdua punya nggak sih kayak tujuan lain gitu ibaratnya? Tapi aku tetap di bidang yang sama sih, cuma aku nyanyi. pengen kayak penyanyi Pengen yang jadi nyanyi go beneran gitu. internasional gitu. Amin. Iya. Mungkin bisa duet sama Icon ya kita doain. Iya, amin. Kayak pokoknya kayak Nicky Zevanya gitu kan Oke, dari oke, Indonesia. kita doain. Amin. Oh, Natia kita ada nggak yang dituju lagi gitu? Aku anaknya suka sharing kan. Aku sebenarnya pengen jadi motivator. Dalam waktu dekat aku pengen nulis buku Oke. kayak gitu. Kalau bisa mungkin nanti sekolah lagi, aku pengen sekolah lagi. Jadi Kamu aku suka belajar ya? Iya. Kayak aku suka belajar, suka apa sih kayak ketemu orang-orang baru juga, culture baru gitu aku suka banget.
Nah kalau misalnya kalian berdua sebagai content creator itu kan harus banget ya. Jadi kalau content creator harus berinovasi terus, harus terus cari yang baru gitu. Nah nextnya ini kalian ada nggak sih yang mau dikerjain lagi, mungkin yang masih bersekitaran sama konten gitu, atau mungkin mau kolaborasi atau apa gitu, mau bikin, udah punya single sendiri belum? Belum. Bisa mau Nah, punya itu. single gitu Iya, atau iya. apa gitu yang terdekat? Aku udah punya single sendiri. Single, oh nyanyi. Nyanyi dan dance sendiri. 2 Lagu sama Korea? pacar aku. Enggak, lagu Indonesia. Oh lagu Indonesia, Ya, tapi ada. tapi terinspirasi ada dari musik Tuh bisa Latin dan dengerin, Korea. di mana dengerinnya? Ada di judulnya YouTube, Step by Step ID. Step by Step ID, Iya. ada lagunya. Kamu Ada nyanyi. lagunya, ada Ayah Yaya, ada Nana Nana, bareng Eka Gustiwana juga. Ah, Di produce-nya. Ya, mungkin next. Bisa tonton ya? Bisa tonton. Makasih loh Kak, dikasih. Sama. Kalau Nada Kesempatan ada buat promo. project apa lagi? Ya aku rencananya bikin single sih sendiri. Karena aku udah selesai sidang juga, jadi udah lega gitu. Jadi Iya, apa nih baru sekarang? lulus. Lulusnya apa nih Kongres. belakangnya namanya? tambahan? Sarjana hukum. Wes. Emang banyak yang suka ada kejutan dalam kehidupan. Iya kan? Iya. Pasti orang suka nggak nyangka gitu tiba-tiba. Ya gitu sih, paling single aja. Terus udah bikin singlenya? Baru ininya, instrumennya aja. Oh udah mulai bikin, labelnya udah ada? Sendiri aja, independen. Oh sendiri, nggak nanyain Iya, kali iya. aja perlu label. Kan biar jadi independent woman. Oh iya kan. benar-benar. Oke, Oke, oke. baiklah. Nah kalau misalnya kalian berdua dikasih Aduh. kesempatan, boleh milih satu, ya. Boleh ini hayal ya, ini berhayal. Seluas-luasnya berhayal. Kalian kalau misalnya boleh milih mau berkolaborasi mau sama siapa? Sumpah ini pertanyaan susah banget karena banyak. K-pop harus K-pop. Ya Ini enggak K-pop harus, juga. enggak harus. Ini jangan abis ini lo bilang ternyata, oh kalian bukan K-pop sejati. Orang yang suka K-pop juga boleh suka yang lain kan? Iya, iya, iya. Bener nggak sih? Oke, kalau gitu di K-pop siapa, di luar siapa gitu kali ya, international Iya, artis kali ya. siapa? Nggak milih satu, nggak mau milih satu. Milih satu. Aku Icon aja deh. Oke. Karena emang beneran pengen collab sih. Iya. Yaudah aku BTS. Pengen banget BTS. Pengen banget ketemu dan ngobrol. Oke, kita Enak doain ketemu ya, ngobrol amin. nyanyi. Nggak ada yang tahu, bener nggak sih? Dan katanya ya pernah ada quote yang bilang katanya never met your idol gitu ya. Karena kalau misalnya kita ketemu sama idola itu katanya suka nggak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya nanti kalau abis ketemu tuh jadi benci atau apa gitu. Kalian gimana? Milih ketemu apa enggak gitu? Ketemu. Kalau ternyata mereka tuh nyebelin misalnya gitu, siapapun itu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, kayak gini. Kalau aku clear banget batasan di mana aku mengidolakan sama aku misalnya mau jadiin orang itu temen. Let's say kalau sama temen kita pasti kan tahu gitu kan kalau temen bisa sedekat apa. Karena ini idol dari awal akunya udah nge-set boundaries kayak ya kita nggak akan bisa deket yang gimana-gimana gitu. Jadi apapun tindakan mereka di luar panggung, di luar karya mereka, ya let them be who they are gitu. Kalau aku Biar kalian bener-bener menjadi manusia biasa Iya. gitu. Nah tadi kita bahas ekspektasi soal idola ya kan. Sekarang kita mau bahas ada secuil, sefruit quotes katanya. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita juga harus bisa memaafkan kesalahannya. Ini quotes dari adik gue sendiri. Caca Tengker. Heeh. Bener gak sih? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku selama mereka mengakui kesalahannya dan mereka minta maaf, ya aku maafin gitu. Karena Jadi, people make iya. mistakes Iya. gitu ya. Benar. Itu aja Kalau sih. aku Ya setuju kan, apalagi banyak sekarang kan kalau ada namanya apa sih cancel cancel culture. gitu Iya. di sana begitu. Kayaknya nggak boleh bikin salah gitu. Menurut Natia gimana? Kalau aku untuk hal-hal let's say kayak kemarin sempat rame itu kan idol yang melakukan bullying. Gitu itu rame dan ada beberapa yang dikeluarin langsung dari grupnya, dapat tindakan tegas. Iya, aduh udah lumayan banyak ya yang dikeluarin langsung kayak gitu. Kalau kayak gitu aku kayak oh ya mungkin ini hasil dari perbuatan mereka dulu, mereka ngebully dan sekarang mereka pengen terkenal jadinya nggak bisa kan karena perbuatannya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kayak let's say mereka pacaran langsung di cancel, langsung di fansnya ngamuk-ngamuk, marah-marah dan jadi dikeluarin gitu, aku kayak ngelihatnya jangan dong, mereka kan manusia Iya, juga, mereka pengen udah kerja pacaran ya. keras, mereka pengen
mencintai seseorang, pengen punya yang bikin semangat dalam hidupnya, kenapa nggak boleh sih gitu. Aku Tapi ngeliatnya kalian kayak gitu. berdua yang modelnya kalau ngefans sama seseorang terus kan jadi sebel gitu nggak sih sama mereka pacaran sama siapa Aku gitu? nggak Aku malah seneng. Oh gitu? Iya, aku Di masih Icon kompak. ada yang udah menikah. Iya. Oh gitu? Iya. Seneng? Malah Jadi seneng. jadi ngefans juga sama istrinya gitu? Nggak kelihatan sih istrinya. Oh nggak kelihatan? Siapa kayak gitu? private aja gitu. Tapi tahu siapa istrinya? Enggak, jadi emang nggak di Jangan-jangan nggak di nggak dipublish gitu. Jangan-jangan dia seseorang juga? Bisa jadi nggak ada yang tahu kan. Oh gitu ya? Terus iya. Seru banget. Jadi aku seneng banget dia udah berkeluarga gitu. Malah kita ikut seneng ya. Iya, kalau Nggak misalnya ada yang- idol dating nggak cemburu gitu. sama idol, kita tuh kayak, ih lucu banget sih Iya, gitu. Kayak, malah gemes. Iya sih bener, gue juga gue sih seneng sih kalau ngeliat apalagi ya nggak kadang-kadang seseorang yang kita kenal ya maupun mau terkenal mau enggak gitu, gue tuh seneng aja gitu kalau ngeliat orang tuh apa ya bertemu satu sama lain gitu, terus kayak suka satu sama lain kan kita ikut vibes-nya juga jadinya seru gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya makanya gue bingung suka iya katanya idol, nggak hanya idol di luar di K-pop atau di sini juga kalau misalnya mau jadi idola tuh katanya nggak boleh punya pacar dulu kan ada ya culture yang bilang katanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau jadi terkenal tuh nggak boleh punya pacar dulu, nggak boleh punya pasangan dulu, nggak boleh punya anak dulu. Padahal kan sebenarnya kan orang senang aja gitu kalau ngelihat orang tuh bahagia nggak sih? Benar. Gitu. selama mungkin sensasinya nggak lebih banyak dari karyanya Bener, ya. bener. Karena Ya, kan kita maksudnya- sebagai fans tetap nungguin karyanya. Iya, jangan sampai juga jadinya Sensasi. pacaran gitu. Itu sebenarnya semua orang nggak sih kayak misalnya Iya, kayak lu punya pacar jadi lupa nggak kerja, nggak sekolah, nggak berteman kan juga nggak baik ya. Iya, Semuanya iya. yang Pokoknya jangan sewajarnya gitu. Bener-bener. Jadi benar juga nih kita hari ini belajar bahwa untuk mengidolakan sesuatu ataupun misalnya punya hobi sesuatu itu bisa dijadiin jadi motivasi dan untuk jadi hal-hal yang lebih positif. Kita juga jadi lebih baik, lebih produktif gitu ya. Jadi ya semoga apa ya fandom ini makin damai gitu ya, makin damai, Amin. makin bisa menghargai satu sama lain bahwa ya namanya ngefans itu bisa lebih, bisa kurang, bisa banyak cintanya, bisa cuman seadanya doang segitu dan dihargain aja kita suka sama sesuatu itu selama itu nggak negatif ya kenapa enggak, bener nggak? Bener Ya banget. kan? Besti terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini Nada dan Natia, terima Thank kasih you, banyak Kak dan terima kasih yang Gigi. udah nonton Terima hari kasih. ini. Buat kalian semua mungkin bisa sharing-sharing soal hobi atau mungkin soal K-pop hari ini bisa sharing-sharing di kolom komen. Sampai ketemu di Besti Edition selanjutnya. Bye Besti. Dan sekarang kan udah gede, udah 17 tahun, udah punya KTP. Terus kalau dari keluarga udah boleh belum punya teman dekat? Maksudnya gimana Pacar tuh? lah gitu. Oh, Tapi kan banyak juga beredar berita-berita katanya kamu deket temen deket kamu tuh Betran gitu. Kan kemarin Betran konser juga kan? oh iya, aku ada di situ. Nonton? Sedangkan sebagai performer kita harus terlihat on point terus karena ya bisa dibilang jadi center of attention. Khususnya untuk lipstick karena supaya nggak kelihatan pucet. Cantik apa?